Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 22 hingga 23. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saudara, hari ini dalam hidup manusia, salah satu masalah yang terbesar yang menghinggapi banyak orang adalah masalah kecemasan, kekhawatiran, ya. Bahkan kecemasan ini telah menjadi penyakit atau gangguan jiwa yang paling sering dihadapi atau dialami oleh manusia. Nah, saudara, kalau kita bertanya apa sebenarnya yang menjadi penyebab kekhawatiran yang begitu melanda begitu banyak orang dalam dunia ini? Saudara, kalau kita berpikir pada dasarnya kekhawatiran itu timbul karena adanya keinginan manusia untuk mengontrol hidupnya, untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan seperti yang dia inginkan. Dan ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang dia inginkan, maka muncullah kekhawatiran, kecemasan itu, bahwa apakah yang dia inginkan, apakah yang dia rencanakan itu bisa tercapai atau tidak. Nah, saudara, di satu sisi keinginan untuk mengatur hidup ini adalah sesuatu yang positif. Tapi ketika keinginan itu begitu kuat, keinginan untuk mengontrol hidup sendiri, ya, mengendalikan hidup sendiri begitu kuat, begitu berlebihan, maka itulah yang menjadi penyebab kekhawatiran dalam hidup manusia. Nah, saudara, jika demikian, apa yang menjadi solusi bagi hati yang khawatir itu? Dan saudara, tidak ada jalan lain selain bahwa kita belajar untuk mempercayakan hidup kita, masa depan kita, kepada pribadi yang sungguh dapat kita percayai, ya. Nah, saudara, sebagai contoh, kalau kita punya masalah kesehatan misalnya, lalu kemudian ada dokter yang bisa menolong kita, mengobati kita, maka tentunya itu akan menimbulkan satu rasa aman karena ada orang yang dapat menolong. Kalau kita punya masalah keuangan, lalu ada teman yang berjanji untuk membantu, teman yang bisa membantu, maka kita pun juga merasa lebih aman, ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa kalau ada pribadi-pribadi yang bisa kita percayai, itu bisa menimbulkan rasa aman, ya. Persoalannya adalah teman kita maupun juga dokter yang ada itu terbatas di dalam menolong persoalan kita. Dan hidup kita juga bukan hanya berkaitan dengan dua hal tersebut, begitu kompleks. Dan persoalan seringkali tidak dapat diselesaikan oleh teman-teman ada di sekitar kita. Maka pertanyaannya adalah, siapakah pribadi yang dapat kita percaya dalam segala hal, dalam segala keadaan? Nah, saudara, hanya ada satu pribadi yang bisa kita percaya dalam segala hal, dalam segala keadaan, yaitu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu, maka dia dapat dipercayai di dalam segala hal. Nah, saudara, inilah yang kita perlu belajar mempercayakan hidup kita, ya. Di satu sisi kita ingin mengatur hidup kita secara wajar, itu oke. Tapi ketika kita ingin mengendalikan sepenuhnya di tangan kita, ini yang menjadi masalah kekhawatiran. Ini yang menjadi penyebab timbulnya kekhawatiran. Karena itu mari kita belajar mempercayakan hidup kita, masa depan kita, kepada Tuhan pribadi yang dapat dipercayai dalam segala hal, karena dia berkuasa atas segala sesuatu, ya. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, karena Bapamu yang di sorga tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kehendaknya terlebih dahulu, mempercayakan hidup kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Barulah kita melihat bahwa Tuhan juga yang akan menyediakan pada waktunya kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dia tahu kebutuhan kita, dan dia mengasihi kita dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sesudah ada satu prinsip yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam merencana, di dalam melakukan segala sesuatu, kita tentu saja wajib melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan, kita wajib kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada bagian-bagian yang di luar kontrol kita, bagian-bagian di luar kemampuan kita, maka kita harus belajar mempercayakan hal itu kepada Tuhan sepenuhnya. Karena dialah yang akan melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan menurut kehendaknya. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, dan serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan yang akan memelihara. Tuhan yang mengetahui kebutuhan kita, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia yang akan memelihara kita. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, tetapi percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Amin.